Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada kisah tentang seorang anak dan sebuah pohon apel yang besar batangnya, kokoh akarnya, banyak dahan dan rantingnya, lebat buahnya, dan rindang daunnya. Kedua makhluk ini bersahabat, sangat dekat sekali. Setiap hari si anak bermain di bawah pohon itu, memakan buahnya, naik ke atas pohonnya setiap hari sepanjang hidupnya. Sampai suatu hari, si anak ini tiba-tiba hilang, tidak pernah datang. Si pohon apel ini merasa sedih dan bertanya-tanya, kemana si anak ini yang biasanya bermain dengan dirinya. Lalu suatu hari si anak itu datang menemui pohon apel. Pohon apel menyambut dengan gembira dan mengajak untuk bermain, ayo main lagi. Tapi ternyata si anak ini datang dalam keadaan sedih. Wajahnya muram, murung, hanya diam. Pohon apel pun bingung dan bertanya, kamu kenapa? Lalu si anak dengan sedihnya berkata, aku ingin bermain dengan teman-temanku, tapi aku tidak punya mainan. Aku ingin main layang-layang, tapi aku tidak punya layangannya. Pohon apel pun terdiam, lalu akhirnya berkata, ya sudah, kamu ambil semua apelku, lalu kamu jual, uangnya kamu belikan untuk mainan. Si anak itu langsung senang dan langsung terburu-buru naik ke atas pohon, mengambil semua apel yang ada di pohon itu. Lalu dia berterima kasih dan dia pergi berlari membawa apel-apel itu. Pohon apel terlihat juga sangat senang dan berharap si anak itu akan kembali lagi. Tapi nyatanya anak itu tidak pernah kembali. Pohon apel sedih dan bingung. Kemana anak ini? Kenapa dia tidak datang lagi? Tahun berganti tahun. Pohon apel tetap sendiri. Tiba-tiba si anak itu datang lagi. Dan kini dia sudah menjadi seorang pemuda. Wah, disambut dengan sangat luar biasa oleh si pohon apel. Ayo sini, main lagi dengan aku. Tapi si anak kecil yang sudah jadi pemuda tadi datang dengan wajah murung lagi. Muram, sedih. Pohon apel pun bingung. Kamu kenapa sedih seperti ini? Si pemuda itu, si anak kecil yang sudah jadi pemuda itu menjawab, Aku mau menikah. Dan aku ingin punya rumah. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku bingung. Si pohon apel pun merasakan kesedihan itu, lalu akhirnya memberikan jawaban. Mengatakan sesuatu, kata pohon apel begini, ya sudah, kamu potong semua dahan dan ranting di pohon ini, di aku. Kamu potong dahan dan rantingku, kamu buat menjadi pondasi rumah. Dan daun-daunnya bisa kamu gunakan untuk atap rumahmu nanti. Wah, si anak kecil yang sudah jadi anak pemuda tadi itu merasa sangat senang. Langsung dia potong semua dahan-dahan, semua ranting-ranting, dan semua daun-daun dia bawa semuanya. Setelah dia bawa semuanya, dia bilang terima kasih, lalu dia pergi begitu saja. Tapi setelah kejadian itu, si pemuda tadi tidak pernah balik lagi, tidak pernah datang lagi. Pohon apel pun kembali bertanya-tanya dan kembali sedih, kemana anak ini? Setelah diberikan dahan, ranting, dan daun itu tidak pernah datang lagi. Sampai bertahun-tahun. Hingga suatu hari datang lagi. Dan dia sudah menjadi seorang yang dewasa. Ya umur 30-40 lah ya. Datang, terlihat sudah dewasa, terlihat sudah memiliki postur yang cukup dewasa. Si pohon apel ini senang. Wah, anak ini datang lagi, pasti dia mau bermain dengan aku. Tapi ketika datang, si orang dewasa ini, anak kecil yang sudah dewasa ini, terlihat datang dengan wajah murung lagi. Pohon apel bingung, lalu bertanya, kamu kenapa?
Kenapa murung? Kenapa sedih? Si orang dewasa tadi, anak kecil yang sudah dewasa tadi, akhirnya menjawab dengan nada yang sedih. Aku ingin berpetualang. Aku ingin menjelajahi lautan. Aku ingin mengarungi kehidupan ini, tapi aku tidak punya perahu. Aku ingin bisa mengarungi lautan. Anak itu terdiam, pohon apel pun ikut terdiam, tapi akhirnya pohon apel berkata seperti ini. Ya sudah, kalau kamu mau mengarungi lautan dan tidak punya kapal, tidak punya perahu, kamu potong kamu potong batang pohonku ini. Kamu potong batang pohonku ini dan kamu jadikan sebagai bahan untuk membuat perahu. Wah, si anak kecil yang sudah dewasa tadi langsung senang. Tanpa basa-basi dia ambil gergaji mesin, dia potong sampai pohon itu tumbang. Batangnya dia bawa dan dia pergi membuat perahu. Si pohon apel sudah senang dibawa, tapi anak itu kembali hilang. Anak itu pergi lama sekali tidak pernah kembali. Hingga pohon apel pun merasa sedih lagi. Kemana? Kemana si anak yang sudah dewasa tadi, yang sudah mengambil batang ini menjadi perahu, tidak pernah kembali lagi. Pohon apel terus berdoa untuk kebaikan si anak kecil yang sudah dewasa dan agar si anak kecil itu balik lagi. Hingga akhirnya berpuluh-puluh tahun datanglah si anak kecil tadi yang sudah dewasa, bahkan sekarang sudah tua. Anak itu datang berbentuk seorang kakek tua membawa tongkat. Terlihat wajahnya lelah, terlihat wajahnya sudah layu, dan dia datang kepada pohon apel. Pohon apel tetap menyambutnya dengan gembira. Tapi ketika sudah gembira, pohon apel langsung bersedih. Dan pohon apel berkata, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Daunku sudah tidak ada, rantingku sudah tidak ada, cabang, dahan, batangku sudah tidak ada. Aku hanya tinggal punya akar-akar ini, dan aku tidak bisa memberikan apapun untuk kamu. Lalu jawab si orang tua tadi, anak kecil yang sudah jadi tua tadi, jawabannya seperti ini. Aku sudah lelah mengarungi dunia. Aku sudah lelah melakukan segala macam kehidupan. Aku hanya ingin istirahat. Aku hanya ingin merebahkan diri dan menenteramkan diri, mendamaikan diri dengan rebahan di atas akar-akarmu. Masya Allah. Pohon apel itu menjawab, sini, kemari. Kamu tidurlah di akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang. Lalu si anak kecil yang sudah tua tadi akhirnya rebahan di atas akar dan dia tertidur dengan lelah. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, tahukah siapa anak kecil itu? Anak kecil itu adalah kita semua. Dan tahukah siapa pohon apel itu? Pohon apel itu adalah ibu kita. Sadarkah sahabat-sahabat semuanya? Ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua, kepada ibu, ibu selalu berusaha mengabulkan dengan cara apapun. Tapi apa balasan kita? Kadang kita lupa berterima kasih dan kadang kita lupa kembali pada ibu kita. Saat kita senang, yang kita senangkan adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tapi kita lupa sama ibu kita. Tapi saat kita sedih, saat kita butuh sesuatu, kita akan kembali pada ibu kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk anak-anak yang durhaka, yang lupa dengan jasa ibu kita. Dan semoga buat teman-teman, sahabat-sahabat yang masih memiliki ibu, semoga Anda semua, kita semua masih bisa selalu berterima kasih kepada orang tua kita. Kalau masih bertemu setiap hari, beri salam, sun tangannya, minta doanya. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah doa-doa kita akan terus sampai meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Demikian kisah hikmah untuk hari ini.
kisah inspiratif Ramadan penguat iman untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan sekali lagi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu bisa mendoakan orang tua kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.